Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembahasan perhitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji mingguan dan gaji harian, yuk kita simak video berikut ini. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan gaji harian. Di sini terdapat soal Andri bekerja sebagai pegawai tetap dan mendapatkan gaji harian sebesar Rp500.000. Andri berstatus menikah dan memiliki 3 orang anak. Perusahaan tempatnya bekerja mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, premi sebesar 1%, dan jaminan kematian, premi sebesar 0,3%. Perusahaannya juga membayar iuran jaminan hari tua sebesar 3,7%. Andri pun membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Besarnya PPh 21 harian yang terhutang sebesar Rp2.476. Maka dari itu, PPh 21 dihitung dengan cara berikut. Materi saya tentang PPh pasal 21 atas uang rapel. Langsung saja saya jelaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang rapel atau yang sering disebut dengan gaji susulan ini adalah bagian dari suatu imbalan yang berupa uang diterima sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan. Jadi, uang rapel biasanya terjadi karena adanya kenaikan yang berlaku surut. Misalnya, keputusan kenaikan gaji baru ditetapkan pada bulan Juli 2014. Sementara dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji tersebut berlaku sejak 1 Januari 2014 atau dalam kurung berlaku surut atau mundur. Nah, maka atas kekurangan pembayaran gaji dari Januari sampai Juni yang dibayarkan pada bulan Juli disebut dengan uang rapel. Saya juga akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 atas uang rapel ini. Di dalam lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per garis penghubung 31 strip PJ strip 2012 halaman 2 diberikan cara menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel. Nah, untuk memudahkan penggambaran cara menghitung PPh pasal 21-nya, langsung saja saya akan memberikan contoh perhitungannya. Pada bulan Juni 2006 menerima kenaikan gaji sebesar 2 juta.
sebulan dan berlaku surut sejak 1 tahun Januari 2006. Nah, dengan adanya kenaikan gaji ini yang berlaku surut, maka kami menerima rapel sebesar 2.500.000 dalam kurung kekurangan gaji untuk masa Januari sampai dengan Mei 2006. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu kita akan hitung kembali PPh pasal 21 pada bulan Januari sampai dengan Mei 2006 atas dasar penghasilan setelah adanya kenaikan gaji. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui gaji awalnya tadi 2 juta, lalu kita buat pengurangannya. Yang pertama itu ada biaya jabatan. Biaya jabatan dikenakan tarif 5% dikali dengan gaji awal Tommy tadi sebesar 2 juta. Maka 5% dikali 2 juta hasilnya 100.000. Lalu kita buat iuran pensiun. Iuran pensiunnya itu 75.000. Maka ditotalkan 100.000 ditambah dengan 75.000 hasilnya 175.000. 175.000 ini, nah untuk penghasilan neto sebulannya, maka kita akan kurangkan 2 juta dikurang dengan 175.000, maka akan dapat hasilnya 1.825.000. Nah, lalu kita langsung masuk aja ke perhitungan penghasilan neto setahunnya. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka 12 bulan dikali 1.825.000 sama dengan 21.900.000. Maka kita akan cari maka PTKP-nya untuk wajib pajak ialah 13.200.000. Kemudian tambahan karena dia sudah menikah 1.200.000. Berarti wajib pajak ditambahkan karena kami tadi sudah menikah, maka ditambah, berarti penghasilan kena pajaknya ialah 14.400.000. Nah, maka untuk penghasilan kena pajaknya ialah 21.900.000 dikurang dengan 14.400.000, maka hasilnya 7.500.000. Nah, kita akan menghitung lagi PPh pasal 21 setahunnya. Tadi kita kenakan biaya jabatannya itu sebesar tarifnya 5%, maka 5% dikali 7 juta, maka biaya jabatan dikali dengan penghasilan kena pajak. Biaya jabatannya tadi 5%, maka 5% dikali dengan 7.500.000 yaitu penghasilan kena pajak, maka akan dapat hasilnya 375.000. Nah, kita menghitung kembali lagi PPh pasal 21 sebulannya. PPh pasal 21 sebulannya ialah 375.000 dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya 31.250. Nah, PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya adalah 5% dikali 31.250, maka akan dapat hasilnya 150.250.000. Nah, sementara PPh pasal 21 yang sudah dipotong di bulan Januari sampai dengan Mei 2006 ialah 5% dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajaknya tadi 7.500.000, maka 5% dikali 7.500.000 ialah 37.500.
37.500.000. PPh pasal 21 untuk uang rapelnya di sini kita akan ketahui. Maka PPh pasal 21 untuk uang rapelnya sebesar Rp118.750. Nah, untuk mengetahui PPh pasal 21 atas untuk uang rapelnya tadi, yaitu hasilnya dapat dari 250 rupiah dikurang dengan 37.500 rupiah, maka akan dapat hasilnya 118.750 rupiah. Terima kasih. Demikianlah contoh perhitungan PPh pasal 21 atas uang rapel yang bisa saya paparkan.
Di dalam perhitungan pemotongan ini, yang paling perlu diingat ialah tukarkan terlebih dahulu uang mata uang asing itu ke rupiah. Yang kedua, simak soalnya apa saja yang diperlukan. Sangkut pautkan ke syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti biaya jabatan 5% yang sebulannya itu harus 500.000 maksimalnya. Kemudian untuk jaminan hari tua yang dalam perusahaan itu tidak perlu dihitung masuk ke pendapatan dari pegawai tetap tersebut. Atau bahkan untuk PTKP-nya, ingat maksimal 3 orang, dan itu bisa berubah-ubah berapa pegawai wajib pajaknya sendiri. Contoh tahun ini 54 juta. Itu perlu diingat ya. Kemudian kita masuk ke soal. Amy, seorang pegawai tetap status kawin, mempunyai 2 orang anak. Pada bulan Desember, ia mendapat gaji sebesar $4.000. Perusahaan juga memberikan jaminan hari tua, $20. Dan BPJS Kesehatan diberikan perusahaan 4% dari gaji. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan pada tahun 2020 Desember, 14.000 per $. Maka pertanyaannya ialah, hitunglah PPh pasal 21 di bulan Desember. Masuk kita ke pembahasan. Yang pertama, kita tukarkan dulu gaji sebulannya itu ke rupiah. $4.000 dikali 14.000 sama dengan 56 juta. Kemudian BPJS Kesehatan 4% dikali 56 juta sama dengan 2.240.000. Maka penghasilan neto sebulannya ialah kita jumlahkan menjadi 58.240.000. Kemudian yang menjadi pengurangnya ialah biaya jabatan 5% dikali 56 juta sama dengan 2.800.000. Nah, karena 2.800.000 ini telah melebihi dari syarat maksimal dari biaya jabatan, karena maksimalnya itu 500.000, maka kita hanguskan 2.800.000 masuk 500.000. Maka 28.240.000 dikurang 500.000 sama dengan 57.740.000. Itulah menjadi penghasilan netonya. Nah, penghasilan neto setahunnya dikali 12, maka 57.740.000 dikali 12 sama dengan 692.880.000. Kemudian syarat kedua, kita menghitung PTKP setahunnya. Yang pertama, wajib pajaknya 54 juta, kemudian karena dia sudah menikah menjadi 4.500.000. Kemudian tadi dalam statusnya ada 2 tanggungan, berarti 4.500.000 dikali 2 sama dengan 9 juta. Maka jumlah dari PTKP-nya ialah 67.500.000. Maka rumus dari PTKP setahunnya ialah penghasilan neto setahun dikurang PTKP setahun sama dengan 697.880.000 dikurang 67.500.000. Maka jumlahnya ialah 625.380.000. Setelah kita menghitung penghasilan kena pajaknya telah dapat 625.380.000, maka kita menghitung PPh pasal 21 terutangnya, yang dimana 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Nah, kita kadang di sini salah, 25% ini kita kalikan sisanya semua, padahal kita harus 250 juta. Jika ada lebih maka 129. Maka ini 25%